Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Aku udah lama nggak ngupload konten, tapi sekalinya ngupload aku mau cerita. Sebenarnya ceritanya itu panjang, tapi aku ambil poin-poin besarnya aja supaya nggak terlalu kepanjangan. Pasti kalian tahu aku merintis YouTube ini itu berawal dari aku di Manado pada tahun 2020, pas masih waktu masa COVID. Dan aku mau ngucapin banyak terima kasih kepada semua teman-temanku yang dulunya mensupport aku, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dalam artian online ataupun offline. Karena dari support mereka itu aku bisa sampai di titik sekarang ini. Aku tidak akan pernah melupakannya. Sekecil apapun bantuan itu, sekecil apapun pertolongan itu, kalian juga salah satu orang yang membantu mengantarkan saya di titik yang sekarang. Ya, 2020, tepat 5 tahun yang lalu. Sebelum aku di Manado, kan aku dari Jawa Timur, terus aku kan ke Kalimantan lagi, kembali ke sana. Dan setelah itu aku mendapat petunjuk dari Allah untuk mengarah ke Manado, untuk merintis semua karir aku di sana. Nah, sebelum aku ke Kalimantan itu, aku kan masih di Jawa. Aku itu sebenarnya udah pernah ditanyain terkait dengan perjodohan. Waktu itu sih aku masih SMA dan aku masih punya pacar, dan sekarang udah jadi mantan. Dan aku waktu itu tuh menolak berkali-kali tawaran terkait dengan perjodohan tersebut. Aku pacaran itu sama orang Jawa, karena kan aku di Jawa. Nah, setelah itu aku selesai dari SMA, aku kan udah lulus. Jadi aku ke Kalimantan, aku mau kerja di sana waktu itu. Dan aku memutuskan dia pas aku saat di Kalimantan. Tetapi bukan berarti aku meninggalkan dia sepenuhnya. Aku mau berfokus kepada tujuanku, yaitu karirku gitu. Di sisi lain yang tanpa dia ketahui, karena aku nggak bercerita ke dia bahwasannya aku akan pulang lagi di tahun 2021 dengan membawa sedikit rezeki untuk bertemu dengan dia, mengungkapkan keseriusanku kepada dia. Hubunganku berakhir dengan dia di tahun 2018 dan aku bawa tuh sampai ke Manado. Aku nggak bisa move on sepenuhnya dari dia sampai di tahun 2023. Lah 5 tahunan lah ya. Setelah 5 tahun selesai, aku ketemu dengan seseorang yang bukan mungkin lagi, tapi ia adalah salah satu kriteria dalam hidup saya. Dan aku menjalin hubungan dengan dia hampir 1 tahun, dari tahun 2023 hingga 2024. Namun hubunganku juga sama dia itu berakhir di tengah jalan. Berpisah dengannya bukan karena aku tidak mencintainya lagi atau dia tidak mencintaiku lagi, melainkan ada sesuatu hal atau keadaan di mana aku dan dia harus berpisah. Setelah aku di Jawa lagi, aku lagi-lagi ditawarin untuk berjodoh dengan dia. Namun aku hanya merespon dengan senyuman dan ketawa. Bukan mengejek, tetapi aku hanya saja bingung dengan perasaan dan isi hatiku. Kan abis aja selesai nih sama mantan aku, dan ditawarin lagi untuk dijodohkan lah ya sama si dia. Oke, sebelum aku lanjutin, aku dulu di Jawa itu aku bisa dibilang rajin sholat, rajin bersolawat. Ya istilahnya agama aku lebih kental daripada aku saat di Manado. Dan saat aku di Manado, tentang agama aku itu turun sangat-sangat drastis. Tetapi sekarang aku dari Jawa lagi, aku akan memperbaiki itu semua lagi menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Karena sampai suatu ketika aku memang lelah dan berpasrah kepada Allah. Semuanya aku serahkan kepada Allah agar mengatur semua apapun yang akan terjadi di kedepannya nanti. Aku pasrah, aku ikhlas, aku ridho apa yang menjadi ketetapan Allah tanpa aku pertanyakan, termasuk jodoh. Aku pernah bilang ke Allah saat di dalam doaku, aku bilang jika jodohku adalah seseorang wanita yang diciptakan dan bertemu denganku, aku meminta kepada Allah, dia yang paham tentang agama, dia yang tahu bagaimana menutup auratnya, dia yang lemah lembut. Tetapi jika yang menemuiku terlebih dahulu itu adalah mautku, aku juga ikhlas dan ridho. Tetapi aku meminta kepada Allah bahwasannya sejauh-jauh sebelum aku diambil nyawaku, aku ingin bertaubat nasuha, memang taubat total dari semua hal yang negatif-negatif aku tinggalkan. Teman pertemanan lingkungan yang negatif juga aku pelan-pelan agak jauhin. Bukan berarti aku membenci mereka, aku bahkan akan mendoakan teman-temanku mendapatkan suatu hidayah seperti yang aku alami. Sehingga di sisa hidupku itu aku hanya beribadah kepada Allah dan fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi kayak tentang dunia itu udah aku tinggalkan, aku udah gak mau lagi. Jadi kayak hidupku tuh kayak cuman sholat, berzikir, bersolawat.
ya cuman seperti itu aja yang lingkup-lingkup dalam konteks agama. Mungkin ada satu hal juga yang seperti profesi aku sebagai perawat, yaitu membantu umat sesama manusia. Terserah Allah, Allah mau menentukan aku apakah jodohku dan apakah mautku yang akan menghampiriku, tergantung yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Karena aku emang udah berserah, aku udah pasrahkan semua hidupku, dan aku juga gak akan mempertanyakan kenapa aku seperti ini. Aku cuma minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mendampingiku, menguatkan diriku, mempermudahkan jalanku, dan menjauhkanku dari orang-orang yang suka fitnah. Oke, balik lagi ke cerita perjodohan tadi. Setelah aku pasrahkan kepada Allah semua rasa yang aku miliki, semua rasa ini menjadi hampa. Tetapi perlahan-lahannya seketika, rasa ini itu kayak mempertimbangkan lagi, apakah aku akan terima atau aku masih mendiamkan diriku dulu. Tanpa disadari aku selalu memikirkannya, mempertimbangkannya, karena dia yang pertama, dia menutup auratnya. Yang kedua, dia paham agama. Terus yang ketiga, dia tidak hanya pintar agamanya saja, melainkan tentang sains pendidikannya dia juga. Terus yang keempat, dia orangnya lemah lembut. Dan yang kelima, dia tahu jaga attitude atau sopan santun. Dan itu semua masuk dalam kriteria pilihanku. Tapi ya kembali ke Allah lagi, bagaimana baiknya aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehubung pendidikan profesi aku ini udah mau selesai, pasti ada aja tekanan dan pertanyaan lagi terkait dengan perjodohan ini di hari raya nanti. Aku susah untuk menyukai seseorang, aku nggak sama dengan orang-orang di luar sana yang bisa suka orang ABCD, berbeda-beda. Karena dalam prinsip saya, kalau saya sudah suka satu orang, ya sudah, cuma satu orang itu. Tapi kalau saya nggak suka sama siapapun orang, aku cuma menghampakan hatiku. Jadi ya kayak cuman sendiri doang gitu, nggak ada rasa apa-apa. Cuman untuk saat ini tuh aku masih mempertimbangkan lagi terkait dengan hal ini. Seperti yang aku bilang tadi, aku tidak akan pernah mempertanyakan apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diriku. Dan jika dia adalah memang orang yang diutus untuk bertemu aku meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, dia yang mampu menerima kekurangan aku, bukan hanya kelebihan aku. Yang kedua, dia mau menemani proses perjalanan aku, bukan maunya cuma di atas saat aku masih jaya, tapi juga ketika Allah uji aku dengan suatu ujiannya, ia mampu menemaniku. Sama aku tuh gak perlu khawatir, aku orangnya gak pernah macam-macam. Aku kalau udah sayang sama satu orang, itu sayangnya udah gak bakal habis-habis. Di umur ke-25 tahun ini, aku tuh sedikit bingung dan bimbang terkait dengan apa yang akan aku hadapi nanti ke depannya. Tetapi di sisi lain aku mengingatkan diriku juga kalau ada Allah yang akan selalu menuntunku dalam segala apapun hal itu. Mungkin bisa saja ini adalah vlog terakhir aku terkait dengan apapun itu, atau enggak ya mungkin ada postingan-postingan lagi yang lainnya aku upload. Mungkin video-video yang sebelum-sebelumnya udah aku buat, baru aku upload lagi di masa yang akan mendatang mungkin. Tetapi ini aku pastikan mungkin lagi aku, karena nggak tahu. Ini adalah postingan terakhir aku di YouTube aku. Maksud aku postingan dimana aku yang terakhir ini adalah menyandang status lajang sebelum aku menikah nanti. Dan sekali lagi aku minta doa kepada teman-teman aku, semoga ikhtiarku ini menghasilkan hasil sesuai apa yang aku inginkan, atau lebih dari apa yang aku inginkan, karena rencana Allah sangat lebih jauh indah daripada rencana manusia. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini, dalam kurung durasi kurang dari 10 menit. Aku kalau ada salah mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai jumpa di vlog aku selanjutnya. Bye bye.